Salam dan salam sejahtera kepada saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul, dapat melihat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan supaya menjamah hati kami, pikiran kami, agar setiap kami yang berkumpul saat ini mengalami kehadiran, kemuliaan hadirat-Mu, dan biarlah Engkau ditinggikan, dipermuliakan ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sehingga ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah firman Tuhan. Lewat daripada pembacaan ini, saya memberi tema atau tajuk khotbah pada saat ini, yaitu waktu pemulihan keluarga. Saudara dan saudara sekalian, keluarga adalah ciptaan Tuhan. Kita semua rindu supaya keluarga kita mengalami pemulihan. Kita rindu supaya keluarga kita lebih baik hari demi hari. Dan dalam kita mau ada pemulihan dalam keluarga kita perlu melalui proses. Dan proses pemulihan itu supaya kita lebih baik dari hari ke hari. Maka kita harus melihat suatu pola kehidupan yang unity, yang satu di dalamnya. Saudara dan saudara sekalian, Allah mencipta keluarga dan Allah punya rencana dalam penciptaan keluarga itu ialah supaya keluarga itu menjadi berkat dan supaya keluarga itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah, supaya keluarga itu mengalami kerukunan, ke-unity di satu dengan yang lain. Di dalam keluarga itu ada keharmonian. Dalam keluarga itu ada satu kebahagiaan. Namun saudara sekalian, rencana Allah ini telah hancur, telah gagal pada awalnya, di mana Adam dan Hawa telah gagal menuruti apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara sekalian, apa yang Tuhan inginkan dalam keluarga itu? Tuhan Yesus telah mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa kepada Bapa. Dan itu sebabnya dia mengajar seperti begini. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Allah mempunyai kehendak, dan kehendak Allah yaitu apa yang terjadi di sorga akan terjadi di bumi ini. Apa yang terjadi di sorga itu akan dipancarkan dalam bumi ini. Saudara sekalian, di surga itu kita mengenal bahwa ada satu Allah. Dan dalam satu Allah ini yang memiliki 3 oknum, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Namun di dalam 3 oknum ini ada kesatuan, ada unity satu dengan yang lain.
Dan mereka mempunyai peranan masing-masing, mempunyai sifat masing-masing. Namun di dalamnya ada kerukunan, ada unity, ada kesatuan, ada kebahagiaan, ada kehidupan yang satu di dalamnya, yaitu di dalam Allah itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat keadaan-keadaan bagaimana Allah menggambarkan sebahagian dari kehidupan keluarga kita. Di mana Allah kehendaki dengan kita ialah supaya apa yang terjadi di surga itu akan dipancar dan terjadi di bumi. Saudara sekalian, kita melihat Allah Bapa ditunjukkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara, kita mengenal Allah itu adalah kasih. Di dalam sifat hidup Allah itu mempunyai kasih. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang besar dan tidak dapat digambarkan betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjangnya. Kasih Allah itu tidak terukur, melainkan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan tidak dapat digambarkan. Namun di dalam diri Allah itu memiliki kasih yang besar. Di dalamnya ada kasih, dan itu sebabnya Dia tunjukkan bagaimana Dia memancarkan kasih itu dari sorga ke bumi sehingga kedengaran sewaktu Allah mengisytiharkan kepada anaknya Yesus Kristus. Dan itu kita boleh lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." So waktu Yesus dibaptis dan waktu dia mengalami pembaptisan tersebut, Allah berbicara, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Allah menunjukkan kasih-Nya kepada anaknya sehingga pengisytiharan itu terdengar di bumi bahwa Yesus dikasihi oleh Allah, yaitu anaknya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan seperti ini, mari kita mengambil gambaran kasih Allah itu dalam kehidupan seorang ayah atau seorang bapak di bumi ini. Yaitu kasih Allah itu harus terpancar di hati bapak-bapak, hati ayah-ayah di bumi ini, supaya ada kasih Allah. Sewaktu dia mengalami kasih Allah, maka kasih itu akan dipancarkannya kepada keluarganya. Kasih itu akan dialami dalam keluarganya. Kasih Bapa itu akan melingkupi kehidupan keluarganya. Dan itu berarti Bapa itu telah mengalami kasih Allah. Dan kasih Allah itu dapat dipancarkan, ditunjukkan oleh Bapa itu kepada keluarganya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saudara, dalam ayat ini ditunjukkan kepada Roh Kudus. Waktu Yesus belum naik ke sorga, Dia mengatakan bahwa Dia akan memohon kepada Bapa supaya Allah akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus, saudara, dapat menggambarkan kepada diri seorang ibu. Karena sikap Roh Kudus itu ialah menolong, menopang, memperhatikan. Dan itu adalah dalam sifat Roh Kudus. Di mana sifat Roh Kudus ini akan dialami oleh seorang ibu dan akan ditunjukkan kepada keluarga. Dia adalah seorang penolong kepada suaminya. Dia adalah seorang yang merhati. Dia seorang yang memperhatikan kehidupan keluarganya. Itu sebabnya, saudara, dalam ayat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya,
yang sepadan dengan dia. Saudara-saudara sekalian, fungsi yang benar bagi seorang ibu adalah menolong, memperhati, menopang, bahkan mendoakan suami, mendoakan keluarga. Dan ini adalah harus tertanam di hati seorang ibu, yaitu di mana terpancarnya pemerhatian kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Apabila seorang ibu telah mengalami urapan Roh Kudus, maka dia menjadi penolong, dia menjadi seorang penopang, dia seorang yang memperhatikan keluarganya sehingga ada keharmonian di dalamnya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, sifat Roh Kudus yaitu membawa kita kepada pemulihan, membawa kita kepada kelahiran baru, membawa kita kepada kelahiran yang dibaharui di dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang harus tertanam di dalam hati seorang ibu, ialah membawa pembaharuan, membawa pemulihan, dan membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan keluarganya, di mana dia menyatakan kasih Allah itu, dia menyatakan pemerhatian Allah itu, dia menyatakan sikapnya menolong kepada keluarga itu. Dan itu sebabnya saudara sekalian, kita tahu bahwa seorang ibu itu hanya diberi peranan yang benar di hadapan Tuhan. Dia satu-satunya yang melahirkan juriat, melahirkan anak-anak. Dan di dalam dia melahirkan ada kehidupan yang baru di dalamnya. Ada kehidupan makhluk yang baru di dalamnya. Dan itu berarti saudara, maka di dalam hidup seorang ibu itu ada keprihatinan, ada penjagaan, ada sikap menolong, dan sehingga ada keharmonian dalam keluarga tersebut. Saudara sekalian, lewat daripada firman Tuhan ini, kita melihat Kolose pasal 3 ayat 20. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dan dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Firman Tuhan mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Itulah yang indah di dalam Tuhan." Semua anak-anak harus memperhatikan perkara ini. Di dalam firman Tuhan, Yesus adalah seorang anak Allah, yang mana dia taat kepada Allah, sehingga dia mengosongkan dirinya, dan dia turun ke dunia menjadi korban untuk penyelamatan kepada manusia. Anak-anak harus taat kepada orang tua, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Apabila kita taat kepada orang tua, maka itu yang dipandang indah oleh Tuhan. Bukan memerontak, bukan menolak keluarga kita, melainkan kita mentaatinya. Dan itu berarti apabila seorang anak menerima jamahan Tuhan, dan ketaatan itu bukanlah sesuatu yang sukar bagi dia, karena dia telah mengalami ketaatan Tuhan dalam hidupnya, dan dia memancarkan ketaatan itu dalam waktu dia mentaati keluarganya, mentaati ibu bapanya, dan mentaati orang-orang tua, sehingga menjadi pandangan yang indah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau di dalam hidup kita ada ayah, ada ibu, dan ada anak, memancarkan kehidupan bayangan keluarga Allah di sorga, maka kita menjadi berkat kepada orang lain. Maka kita menjadi contoh kepada orang lain. Maka kita menjadi teladan dan diikuti oleh orang lain. Dan kemuliaan Tuhan akan turun dalam keluarga itu, dan orang-orang lain akan diberkati. Amin, saudara. Saudara sekalian, yang kedua, bagaimana memulihkan keluarga terjadi. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 23. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Saudara sekalian di dalam Tuhan, di sini kita melihat ada 3 peranan keluarga di dalam kehidupan keluarga itu tersendiri. Yang pertama, saudara, ialah peranan sebagai seorang istri. Kita melihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 16.
firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara sekalian, dalam kehidupan keluarga itu ada satu kecenderungan, dan kecenderungan inilah yang perlu dipulihkan. Di dalam ayat ini, di mana istri itu mempunyai kecenderungan ingin menguasai suami. Lihat dalam firman Tuhan, kata berahi bukan hanya berbicara mengenai hawa nafsu, tetapi juga berbicara atau bermaksud mengenai menginginkan kuasa atau ingin menguasai. Tapi firman Tuhan katakan, istri harus tunduk kepada suami. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri dikehendaki tunduk kepada suami. Tunduk berarti menghormati, menghargai suami yang terpenting dalam kehidupan seorang istri. Itu sebabnya saudara, maka kita perlu menghormati. Karena dia, suami itu adalah kepala keluarga. Dia adalah perlu dihormati sehingga dia mempunyai kekuatan untuk menjaga, untuk menopang keluarga tersebut. Namun saudara, kita melihat peranan yang kedua, yaitu seorang bapak. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saudara sekalian, kita melihat peranan seorang bapak atau seorang suami ialah mengasihi istri. Bukan hanya bapak itu seorang kepala rumah tangga, melainkan dia seorang suami yang memiliki kasih, di mana dia mengasihi istri, menaungi, menjaga, dan yang terpenting dalam hidupnya ialah istrinya. Dia mengasihi, dia tunjukkan kasihnya. Bukan menjadi suami diktator atau berkuasa dalam keluarga. Sungguh pun dia adalah kepala rumah tangga. Tapi di dalam kehidupannya sebagai kepala rumah tangga, dia memiliki kasih, di mana dia mengasihi istri dan juga keluarganya. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 5 ayat 33 mengatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi saudara sekalian, pada saat ini, dalam kita memulihkan kehidupan keluarga kita, kita perlu ada kehidupan yang mengasihi. Dan kasih itu hanya datang daripada Tuhan Yesus. Kasih Yesus itu sumber pemulihan kita. Saudara sekalian, karena Yesus adalah sangat mengasihi kita, dan di sanalah kita dapat mampu mengasihi keluarga kita, mampu mengasihi ayah, mampu mengasihi ibu, mampu mengasihi anak-anak. Saudara, kalau kehidupan keluarga ini mempunyai kasih di dalamnya, maka kita akan kuat. Dalam keadaan seperti ini saudara, kita perlu melihat kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 26 hingga 27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Firman Tuhan mengatakan kalau hidup kita mengalami kekudusan,
hidup kita dibaharui, hidup kita dipulihkan. Maka dalam firman Tuhan mengatakan, kita adalah anak-anak, kita adalah keluarga yang telah dipulihkan, telah dikuasai oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara sekalian, dalam keadaan kita hari ini, sungguh pun kita mengalami sesuatu yang derita, di mana penularannya coronavirus ini membuat pergerakan kita terhad, membuat kita tidak dapat berjalan jauh. Namun kita dikumpulkan dalam keluarga. Apa maknanya semua ini, saudara sekalian? Saya percaya Tuhan memberi peluang, Tuhan memberi waktu bagi setiap keluarga supaya melihat kembali, supaya mengevaluasi kehidupan keluarga. Apakah di dalam keluarga itu ayah memiliki kasih, ibu memiliki suatu sifat hidup yang menolong, dan adakah sifat sebagai seorang anak taat kepada orang tua? Saudara, kalau ini semua sudah hancur, kalau sudah semua ini sudah rosak, maka saat ini adalah saat pemulihan keluarga. Tuhan izinkan perkara ini terjadi dan menghimpun kita dalam keluarga. Tidak boleh keluar dalam rumah dan berada dalam rumah, berarti Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan menginginkan kita pada saat ini terbuka satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, apapun keadaannya satu dengan yang lain. Dan yang terpenting, saudara, masa inilah kita saling mengampuni, saling menerima, saling memaafkan satu dengan yang lain. Apapun kesilapan ayahmu, apapun kesilapan anakmu, apapun kesilapan ibumu, saat ini mari kita pulihkan keluarga kita. Mari kita saling mengampuni, saling menerima, saling mendoakan. Dan saya percaya apabila keluarga kita dipulihkan, maka itu lebih kuat lagi, kesehatan yang lebih kuat lagi, dan pengharapan ada di dalamnya. Karena kita satu di dalam Tuhan, kita menjadi unity. Dan ini yang terpenting dalam kehidupan keluarga kita, saudara. Bukan hanya coronavirus menakutkan kita, tapi keterpisaan kita satu dengan yang lain, itu yang menakutkan kita. Tapi kalau kita satu di dalam Tuhan, dan kita kembali kepada Allah, dalam keadaan yang satu, dipulihkan, dan itu yang menggembirakan, mengatasi segala sesuatu. Oleh itu, saudara sekalian, pulihkan keluargamu di tempat ini, pulihkan keluargamu di rumahmu, pulihkan keluargamu sendiri saat ini. Inilah kesempatan kita memulihkan kehidupan keluarga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sederhana ini. Kiranya keluarga surgawi terpancar kepada keluarga kami. Kami akan menerima pemulihan di dalamnya. Kami akan menerima suatu pembaharuan di dalamnya. Tuhan, kami menginginkan hidup keluarga kami bertambah baik hari demi hari di dalam Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan ada dalam hidup kami akan memancarkan kehidupan yang Tuhan baharui dalam hidup kami. Dan orang lain diberkati. Orang lain akan memuliakan Tuhan. Karena Yesus Allah kami yang hidup dalam hidup kami akan terpancar dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.